Mendorong swasembada gula, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka minta petani adopsi teknologi modern. 166 peserta ikut seleksi calon anggota Komisi Yudisial periode 2025-2030. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia, politik, ekonomi, hingga sosial sedang akan diperbincangkan tentunya bersama saya, Lydia Junita. Pemirsa, kita ke informasi utama. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa siang. Wapres meninjau panen tebu dan teknologi pertanian modern di lahan ketahanan pangan Lanut, Adi Sujipto, Sleman, Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari acara Rembuk Tani bersama Wapres menuju swasembada gula nasional. Dalam sambutannya, Wapres menegaskan kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Ia menekankan pentingnya penguatan program ketahanan pangan termasuk swasembada gula. Wapres mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan instruksi langsung kepada para menteri agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan gula konsumsi secara mandiri mulai tahun depan. Untuk mewujudkan target tersebut, Wapres menekankan pentingnya adopsi teknologi modern di sektor pertanian. Salah satu upaya konkret adalah pemanfaatan mekanisasi berbasis digital, termasuk penggunaan drone untuk pemupukan dan penyemprotan tanaman. Lebih lanjut, Wapres mengajak agar transformasi teknologi pertanian melibatkan generasi muda. Ia menekankan perlunya peran aktif anak-anak muda dalam sistem pertanian modern yang berbasis teknologi. Selain teknologi, Wapres menyoroti pentingnya riset dan inovasi dalam pengembangan budidaya dan hilirisasi tebu yang mendorong agar potensi akademis di daerah istimewa Yogyakarta dapat dimanfaatkan dalam pengembangan varietas unggul dan produk turunan tebu seperti etanol. Usai menyampaikan sambutan, Wapres meninjau stand-stand teknologi pertanian PT Pupuk Indonesia, menyaksikan demonstrasi penggunaan drone, dan berdialog langsung dengan para petani sebagai bentuk dukungan nyata. Wapres menyerahkan bantuan pupuk non-subsidi sebanyak 10 ton secara simbolis kepada para petani guna mendorong produktivitas dan efisiensi pertanian berkelanjutan. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya datang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Pandanaran, Candi Winangun, Sardono Harjo, Pakem, Sleman, Yogyakarta pada Selasa siang. Dalam kunjungan ini, Wapres menekankan pentingnya kesiapan santri dalam menghadapi perkembangan zaman yang kian pesat terutama di bidang teknologi. Kepada para santri, Wapres menyampaikan bahwa generasi muda pesantren harus mampu beradaptasi dengan era digital. Menurutnya, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan blockchain akan menjadi bagian penting dari kompetensi masa depan. Hal tersebut sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun mentalitas dan kapasitas generasi muda agar mampu mengelola bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Lebih jauh, Wapres menyampaikan kesiapannya untuk memberikan dukungan tambahan bila diperlukan. Ia bahkan membuka kemungkinan pengiriman tenaga pelatih atau guru dari pusat jika Ponpes membutuhkan pendampingan dalam bidang teknologi dan pendidikan. Pada kesempatan ini, Wapres menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh keluarga besar Ponpes Pandanaran. Usai bersilaturahmi, Wapres melanjutkan agenda dengan berziarah ke makam para pendiri dan leluhur Pondok Pesantren Pandanaran. Ziarah ini menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan para ulama dalam membina akhlak, mencerdaskan umat, dan membangun pondasi moral bangsa. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan terus melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat terkait ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan menaikkan tarif tambahan 10% kepada negara-negara anggota BRICS. Prasetyo mengatakan saat ini Indonesia masih memiliki tenggat waktu untuk melakukan negosiasi hingga 1 Agustus 2025 mendatang.
Kenaikan tarif oleh Amerika Serikat sangat berdampak pada perekonomian global. Indonesia sebagai bagian dari anggota BRICS perlu memantau perkembangan ini dan siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Prasetyo menegaskan pemerintah Indonesia nantinya akan bernegosiasi hingga mendapatkan hasil yang terbaik demi bangsa Indonesia. Dirinya juga mengatakan akan melakukan koordinasi dengan mikroekonomi sebelum melakukan negosiasi. Enggak, jadi yang per hari ini yang dapat kami sampaikan adalah kita tetap melanjutkan upaya untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Berdasarkan apa yang disampaikan Presiden Trump, di situ kan beliau memberi tenggat waktu sampai 1 Agustus. Nah, di jeda waktu ini tadi malam kami berkoordinasi juga dengan Menko Ekonomi untuk kemudian melanjutkan kembali proses negosiasi. Di situ kan dibuka beberapa ruang juga. Kalau kaitannya dengan rencana pengenaan kembali tarif 10% bagi anggota BRICS, kami merasa ya itu bagian dari keputusan kita. Kalau kita bergabung dengan BRICS yang kemudian itu ada konsekuensi, ya mau tidak mau harus kita hadapi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan banyak hal saat menunjuk 24 orang yang akan mengisi posisi Duta Besar Republik Indonesia, salah satunya situasi global. Hal tersebut disampaikan Hasan saat ditanya mengenai penunjukan 24 nama calon dubes yang diusulkan pemerintah ke DPR. Dari 24 nama calon dubes yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 18 merupakan diplomat karir dari Kementerian Luar Negeri, sementara sisanya dipilih karena kompetensi, jejaring, dan pemahaman mendalam terhadap negara tujuan. Lebih lanjut, dirinya menyatakan posisi-posisi yang sudah lama kosong perlu diisi untuk meningkatkan hubungan diplomatik dan ekonomi, serta menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil. Kalau penunjukan duta besar itu kan memang hak prerogatif Presiden. Pertimbangannya tentu banyak, termasuk juga pertimbangan situasi global tentu juga menjadi pertimbangan besar dari Presiden Prabowo. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah perihal kabar Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua untuk percepatan pembangunan. Prasetyo menegaskan bahwa dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mengamanahkan percepatan pembangunan Papua dipimpin langsung oleh Wakil Presiden. Beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dalam rangka melakukan percepatan pembangunan di Papua. Namun, kabar tersebut dibantah langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyatakan kabar petugasan itu tidaklah benar. Prasetyo menjelaskan hal itu merupakan amanah dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua dengan dipimpin atau diketuai langsung oleh Wakil Presiden. Oleh karena itu, dirinya menyebut Gibran tidak akan berkantor di Papua, melainkan tim percepatan pembangunan yang nantinya akan menetap dengan menggunakan kantor KPKN Jayapura sebagai kantor operasional. Turunan dari tim percepatan ini merupakan seperti badan atau satuan tugas untuk operasional harian di lapangan. Nah, kalau berkenaan dengan masalah kantor, jadi tim percepatan pembangunan Papua itu difasilitasi oleh negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Ada kantor KPKN di Jayapura yang itu memang dipakai nantinya untuk operasional kantor tim percepatan ini. Jadi bukan berarti Bapak Wakil Presiden akan berkantor di Papua. Tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali melakukan rapat koordinasi, beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana, ya tidak ada masalah juga. Ya sebetulnya turunan dari tim percepatan itu akan dibentuklah semacam badan atau satgas yang itu operasional harian di lapangannya. Nah, inilah yang kalau ada istilah berkantor di Papua atau beraktivitas lebih banyak di Papua, nantinya akan tim satgas atau tim badan percepatan inilah yang ada di sana. Dari Jakarta, Natasha Alkoadi Chandra, Berita Nasional TV melaporkan.
166 peserta ikut seleksi calon anggota Komisi Yudisial periode 2025-2030. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Ya, Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. Panitia Seleksi Komisi Yudisial menggelar seleksi kualitas untuk calon anggota periode 2025-2030. Ketua Pansel Dahana Putra menyampaikan sebanyak 166 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi. Panitia Seleksi Komisi Yudisial menggelar seleksi kualitas untuk calon anggota periode 2025-2030. Ketua Pansel Dahana Putra menyampaikan sebanyak 166 peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus seleksi administrasi. Saat ini sedang mengikuti seleksi kualitas yang terdiri dari tes pilihan ganda dan penulisan makalah. Lebih lanjut, dirinya menambahkan bahwa setelah seleksi kualitas, peserta yang dinyatakan lolos akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu profil assessment. Berkaitan dengan hal tersebut, Pansel berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait seperti KPK, BNN, BNPT, BIN, serta memastikan bahwa calon yang diusulkan benar-benar bersih dari persoalan hukum. Saat ini calon anggota Komisi Yudisial sedang mengikuti tes objektif, di mana tes objektif itu akan melihat kualitas dari calon anggota Komisi Yudisial. Di tes tersebut ada dua hal, pertama terkait ada multiple choice dan juga ada pembuatan makalah ya. Setelah itu mereka akan, kalau dinyatakan lulus, maka mereka akan lanjut itu kegiatan berikutnya, yaitu profile assessment yang dilakukan oleh profesional assessment profesional ya. Kita kerjasama dengan yang ketiga untuk mengukur melihat kondisi psikis maupun juga yang lain. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Gubernur Banten, Andra Soni meninjau langsung lokasi banjir di Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang dan akan mengkaji ulang peraturan daerah tentang tata ruang untuk mencegah bencana serupa terulang. Ia juga menyatakan belum membutuhkan teknik rekayasa cuaca seperti yang sedang dikaji pemerintah Provinsi Jakarta. Gubernur Banten Andra Soni didampingi Wali Kota Tangerang Sahrudin meninjau langsung wilayah terdampak banjir di Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang Selasa sore. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur menyoroti berbagai faktor, seperti fungsi tandon air, pembangunan tanggul, dan kesediaan sumur resapan. Untuk itu, pemerintah provinsi akan melakukan kajian ulang terhadap perda tata ruang, agar pembangunan ke depannya lebih terkendali dan ramah lingkungan. Gubernur juga menegaskan belum ada rencana untuk menerapkan rekayasa cuaca, seperti hujan buatan yang saat ini sedang dikaji oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Ya, pertama curah hujan curah hujan pancaroba atau perubahan iklim. Ya, perubahan iklim ini kita bisa sama-sama rasakan. Hampir setiap hari hujan, biasanya hujan itu kita kenalnya di bulan yang ujungnya R, ya, mulai September, Oktober, November, dan kemudian biasanya di Imlek. Hal senada disampaikan Wali Kota Tangerang Sahrudin yang akan menggulirkan skema penanganan banjir agar peristiwa serupa tidak terulang. TRW, rencana tata ruang wilayah, untuk melihat ada beberapa pelanggaran pembangunan yang ada di daerah aliran sungai. Dan saya terima kasih Pak Gubernur langsung melihat langsung, ingin memetakan, karena Pak Gubernur kan hubungannya langsung, bukannya ke Pak Menteri, langsung ke Pak Presiden. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Usai memantau wilayah banjir, Gubernur Banten juga meninjau posko pengungsian dan menyalurkan bantuan logistik kepada ratusan warga yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Mujib Latumairisat, Berita Nasional TV. Pemirsa, gelaran Piala Presiden tahun 2025 menjadi berkah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Para pelaku UMKM mengaku mendapatkan pendapatan berlipat dari hari biasanya. Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 resmi digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya sebagai ajang persiapan bagi tim sepak bola Indonesia dalam menghadapi liga di musim berikutnya, pagelaran Piala Presiden ini juga menjadi berkah bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Para pelaku UMKM ini menjadikan gelaran Piala Presiden sebagai ladang untuk meraup rezeki
Mereka menjajakan berbagai macam produk buatan mereka seperti atribut dan pernak-pernik tim. Jika biasanya dalam sehari mereka mengaku hanya bisa menjual atribut tim sebanyak 2 atau 3 buah saja. Namun ketika ada gelaran Piala Presiden dalam sehari, mereka bisa menjual puluhan atribut tim sehingga mereka mendapatkan penghasilan yang berkali-kali lipat. Paling dari pas pertama kemarin juara, itu ada peningkatan. Berapa persen kira-kira? Ya lumayan lah. Artinya ketika ada gelaran liga atau piala presiden nambah pendapatannya? Ya nambah. Tidak hanya penyedia atribut tim, ratusan pelaku UMKM yang menjajakan berbagai jenis makanan dan minuman pun juga ikut peruntungan dalam meraup pundi-pundi rupiah. Dengan adanya Piala Presiden ini, mereka bahkan kebagian untung melimpah karena bisa menjual makanan dan minuman berkali-kali lipat dari hari biasanya. Dengan ada Piala Presiden atau pertandingan lain terbantu saya dong? Alhamdulillah terbantu banget, sangat terbantu untuk para usaha UKM-nya. Sangat terbantu dengan adanya kegiatan Piala Presiden ini. Selain sebagai ajang hiburan, Piala Presiden terbukti menjadi salah satu event untuk meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Tidak hanya dirasakan untuk klub peserta saja, namun dampak positif dari Piala Presiden ini juga dirasakan oleh seluruh hampir lapisan masyarakat. Dari Kabupaten Bandung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Persiapan jelang Piala Dunia U17 yang berlangsung 3 hingga 27 November 2025 di Qatar, pasukan Garuda Muda di bawah asuhan pelatih Nova Arianto mulai menggelar pemusatan latihan yang berlangsung di Bali. Latihan perdana pasukan Garuda Muda Timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 edisi ke-20 tahun 2025 November mendatang di Qatar berlangsung di Stadion Gelora Samudra Kuta, Badung, Bali. Intensitas latihan berlangsung sedang karena pelatih Nova Arianto lebih fokus untuk mengamati kebugaran pemain serta memberi kesempatan adaptasi bagi 9 pemain diaspora yang baru dipanggil mengikuti pemusatan latihan. Setelah melakukan serangkaian latihan fisik, para pemain selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok besar untuk dipantau kemampuannya dalam menerapkan strategi sepak bola modern yang menekankan pada penguasaan bola dan permainan menyerang progresif. Pada kesempatan tersebut, Nova Arianto bersama para asisten pelatih juga melatih secara langsung kemampuan adaptasi taktik dari para pemain. Latihan di Stadion Gelora Samudra Kuta akan dilakukan hingga 13 Juli 2025 mendatang. Setelah melihat perkembangan para pemain dalam kurun waktu seminggu, pelatih Nova Arianto berencana melakukan promosi dan degradasi. Usai melakukan pencoretan pemain, lokasi latihan akan dipindah ke Bali United Training Center di kawasan Pantai Purnama, Sukawati, Gianyar, Bali hingga 30 Juli 2025 mendatang. Oke, total pemain ada sekitar 32 pemain ya, karena sekali lagi Goli sedang persiapan di Piala Presiden termasuk si Nasril ya. Nasril yang di Persib termasuk ada juga si Raka yang masih bermain di Persib. Jadi mereka fokus di sana dan kita fokus dengan pemain yang ada untuk kita memulai latihan. Piala Dunia U17 2025 di Qatar, Timnas Garuda Muda akan tergabung di grup H bersama dengan Brazil, Honduras, serta Zambia. Brazil adalah langganan juara Piala Dunia U17 dan terakhir menjadi juara pada edisi 2019. Tahun ini, Brazil lolos ke Piala Dunia U17 usai menjadi juara Piala CONMEBOL U17. Sedangkan Honduras mewakili zona CONCACAF dan lolos ke Piala Dunia U17 2025 usai tampil apik di babak kualifikasi dengan menjadi juara grup usai meraih hasil sempurna 9 poin. Satu negara lainnya di grup H, Zambia, lolos dari babak kualifikasi Afrika zona selatan. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Berita Nasional TV. Pemirsa, jelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada November mendatang, 9 pemain diaspora Timnas U17 Indonesia dituntut cepat beradaptasi dengan cuaca di Indonesia. Jika tidak mampu memenuhi ekspektasi pelatih, ke-9 pemain diaspora tersebut terancam dicoret dari daftar pemain.
Ada yang berbeda dari sesi pemusatan latihan timnas U17 di Stadion Gelora Samudra Kuta Badung, Bali. Selain diikuti mayoritas pemain yang meloloskan timnas ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar, latihan juga melibatkan 9 pemain diaspora yang rata-rata bermain di klub Eropa. Tidak hanya menyesuaikan dengan strategi pelatih, Nova Arianto yang menekankan pada penguasaan bola dan permainan menyerang progresif. Kesembilan pemain diaspora juga punya tantangan untuk beradaptasi dengan cuaca terik serta makanan di Indonesia, khususnya Bali. Salah seorang pemain diaspora, Deston Deandre Denzelhoub, mengaku sangat bersemangat mengikuti pemusatan latihan karena menargetkan mampu menjadi bagian dari skuad timnas Garuda di Piala Dunia U17 di Qatar. Pemain spesialis winger kanan dengan postur 180 cm ini mengungkapkan adaptasi cuaca harus cepat dilakukan karena pelatih hanya memantau pemain diaspora selama sepekan. Namun, pemain klub SC Telstar U17 di Liga Belanda ini lebih memilih fokus menampilkan permainan terbaik ketimbang khawatir pada pencoretan pemain. Perjuangan untuk beradaptasi dengan cuaca terik di Indonesia juga disampaikan pemain tengah FC Emmen U16 di Liga Belanda, Jona Gieseling. That I'm able to play here and I'm up to more, so I hope to achieve more with this team. So what is your target? My target is to play the World Cup under 17 in Qatar. Qatar, yeah? Yeah. So any obstacles you here train here? Yeah, it's different from the Netherlands because it's hot weather. So yeah, that's one thing. How about the team? Yeah, good team, good spirit. So yeah, I'm happy to play. Okay. Sementara pelatih timnas U17 Nova Arianto mengingatkan semua pemain lokal maupun diaspora memiliki kesempatan yang sama untuk masuk dalam skuad Garuda di Piala Dunia U17 Qatar. Dari Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana karena informasi Amerika Serikat juara Piala Dunia Bola Basket U19 FIBA 2025. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Anda masih bersama kami, pemirsa. Tim nasional bola basket Amerika Serikat berhasil menjuarai Piala Dunia Bola Basket U19 FIBA U19 World Cup 2025. Timnas Amerika Serikat dinobatkan sebagai juara usai menaklukkan Jerman dengan skor 109-76. Kompetitif. Demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.